pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat, kuat, dan penuh semangat dalam belajar. Ingat, luangkan waktumu untuk membersihkan dan merapikan tempat tidurmu, karena dari hal yang kecil kita bisa melakukan hal yang besar. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah menulis pesan moral dalam dongeng. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah bisa menuliskan tanda hubung dan membuat kalimat yang baik dan benar. Membaca atau mendengarkan dongeng merupakan salah satu hiburan yang menyenangkan. Kalian kalau tidur dibacakan dongeng, senang kan? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral di dalamnya. Macam-macam dongeng ada tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Pesan moral disebut juga amanat. Untuk dapat menguraikan pesan dongeng, kamu dapat membaca atau mendengarkan dengan cermat. Catatlah tokoh, sifat tokoh, dan latar dalam cerita. Jadi kalian baca dengan seksama ya, baru bisa menemukan amanat atau pesan moral. Nah, seperti ini, atasnya itu amanat atau kata lainnya itu pesan moral. Pesan yang terdapat dalam sebuah dongeng, pesan yang disampaikan dalam dongeng tersebut biasanya berisi tentang pelajaran kehidupan. Jadi pesan moral itu pasti yang baik. Sedangkan tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Setiap dongeng itu pasti ada tokohnya. Kalau nggak ada tokoh berarti tidak jalan cerita tersebut. Maka dongeng itu wajib ada tokohnya. Nah, karakter adalah watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang membedakan satu tokoh dengan tokoh lainnya. Sifat itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang sombong, ada yang suka menolong. Nah, itu banyak ya sifat dalam atau karakter dalam tokoh. Baiklah anak-anakku, itu tadi penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa menuliskan pesan moral yang terdapat dalam dongeng. Caranya seperti apa? Kalian baca dongeng dengan seksama atau dengan teliti, lalu tentukan tokoh-tokohnya, sifatnya, baru bisa menemukan pesan moral yang terdapat dalam dongeng. Saatnya mengerjakan tugas. Baiklah anak-anakku, sekarang tuliskan tokoh, sifat, dan pesan moral yang terdapat dalam cerita berikut ini. Kalian baca dengan cermat dan teliti dongeng berjudul Burung yang Iri. Kalian tentukan siapa tokoh-tokohnya yang terdapat dalam cerita tersebut. Lalu sifatnya seperti apa tokoh tersebut. Setelah itu baru kalian tuliskan pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Selamat mengerjakan anak-anakku. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Ingat, tetap tersenyum dan bahagia, sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Pak Ardi ingatkan kembali yang belum mengumpulkan tugas, segera kumpulkan tugas-tugasnya, karena tugas adalah sebagian dari tanggung jawab. Pak Ardi memberikan tugas untuk kalian, tujuannya adalah supaya kalian pintar, cerdas, tambah ilmu pengetahuan dan wawasannya luas untuk bekal kalian di masa depan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.